Pernah kepikiran nggak sih gimana ya dunia ini berjalan sebelum ada yang namanya uang? Nah, kali ini kita akan sama-sama menjelajahi waktu buat ngebongkar sejarah uang, mulai dari tukar-menukar yang paling simpel sampai jadi kayak yang kita pegang sekarang. Yuk, kita mulai dari awal banget. Oke, jadi apa sih sebenarnya uang itu? Pertanyaannya kedengeran gampang ya, tapi ternyata jawabannya itu jauh lebih dalam daripada sekedar lembaran kertas atau kepingan logam yang ada di dompet kita. Intinya tuh gini, uang itu soal kepercayaan. Selembar duit 100.000 rupiah itu ya cuma kertas kan, nilainya baru muncul karena kita semua, saya, kamu, pedagang di pasar, semuanya sepakat kalau kertas itu bisa ditukar dengan barang senilai itu. Jadi uang itu berfungsi karena kita semua percaya kalau itu berfungsi. Simpel tapi mendalam. Biar makin paham pentingnya uang, coba deh kita bayangin sebuah dunia tanpanya. Kita balik ke zaman di mana perdagangan itu sifatnya langsung banget. Dan jujur aja, ribetnya minta ampun. Nah, selamat datang di era barter, sistem dagang paling kuno di dunia. Kamu punya ayam, saya punya jagung, ya udah kita tukeran aja. Kedengerannya gampang kan? Tunggu dulu. Kenyataannya sistem ini penuh banget sama masalah yang fundamental. Coba kita bedah masalahnya satu-satu, ya. Pertama, dan ini yang paling susah, adalah nemuin keinginan yang sama. Bayangin kamu ini seorang pembuat sepatu yang lagi lapar pengen makan roti. Kamu harus muter-muter keliling kampung buat nyari tukang roti yang pas banget, sepatunya baru aja rusak dan butuh yang baru. Susah banget kan? Terus gimana nentuin nilainya? Sepasang sepatu itu setara berapa roti? 10? 50? Nggak ada standarnya. Belum lagi masalah kepraktisan. Masa iya kamu mau potong sapi hidup cuma buat beli barang yang nilainya lebih kecil? Jelas, sistem ini nggak bisa dipertahankan. Karena barter itu super nggak efisien, manusia butuh solusi. Nah, dari sinilah lahir bentuk uang pertama, yang kita sebut uang barang atau commodity money. Idenya adalah menggunakan barang yang emang udah punya nilai sendiri dan diinginkan banyak orang. Contohnya, garam. Ini beneran loh bang, bangsa Romawi dulu bahkan membayar tentara mereka pakai garam. Dari sinilah asal kata salarium atau salary yang kita kenal sekarang. Di belahan dunia lain, kerang cowry itu populer banget karena langka, cantik, dan awet. Barang-barang ini jadi semacam jembatan, perantara yang jauh lebih baik daripada barter. Dan ini ada fakta yang keren banget. Coba deh, perhatiin karakter Mandarin untuk uang di slide ini. Bentuknya itu adalah gambar sederhana dari cangkang kerang cowry. Ini bukti nyata betapa pentingnya kerang ini dalam sejarah ekonomi. Sampai jejaknya masih nempel di bahasa modern. Luar biasa ya. Tapi uang barang pun ternyata punya masalahnya sendiri. Garam bisa lumer kalau kena hujan, ternak bisa mati, dan nilai 2 kerang cowry belum tentu dianggap sama. Bawa sekarung garam buat belanja juga repot banget. Jadi, meskipun ini sebuah langkah maju, manusia masih butuh solusi yang lebih canggih lagi. Nah, solusi berikutnya datang dari sebuah kerajaan di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Turki. Dan ini bukan cuma perbaikan kecil-kecilan, ini adalah sebuah revolusi. Lini masa ini munjukin lompatan-lompatan besar dalam sejarah kita. Coba lihat, dari ribuan tahun kita terjebak sistem barter, tiba-tiba, boom, muncul penemuan koin di Lydia. Terus, butuh lebih dari 1.000 tahun lagi sampai Tiongkok menciptakan cikal bakal uang kertas. Setiap titik di sini itu benar-benar sebuah terobosan besar. Jadi ceritanya sekitar tahun 600 sebelum Masehi di Lydia, Raja Aliates punya ide yang jenius banget. Ia ngambil elektrum, itu campuran alami emas dan perak, lalu dibentuk jadi koin dengan berat standar. Tapi bagian yang paling penting adalah ini, setiap koin itu dikasih cap kerajaan. Nah, cap itu adalah jaminan dari sang raja bahwa berat dan nilainya itu pasti. Ini mengubah segalanya. Koin ini benar-benar jadi game changer. Tiba-tiba nilai jadi standar. Koin nggak bakal busuk, bisa dipecah jadi nominal yang lebih kecil, dan yang paling pasti, jauh lebih gampang dimasukin kantong daripada seekor kambing. Gara-gara ini, perdagangan jadi meledak, jadi lebih cepat, lebih gampang, dan juga lebih adil. Tapi ya gitu, setiap solusi pasti melahirkan masalah baru. Ketika perdagangan makin besar, bawa ribuan koin logam itu berat banget dan bahaya juga. Dunia butuh inovasi lagi. Dan kali ini, jawabannya datang dari timur. Menariknya, uang kertas itu nggak langsung diciptakan sebagai uang. Awalnya, tuh para pedagang di Tiongkok udah capek banget bawa berkarung-karung koin. Akhirnya, mereka titipin koin berat mereka ke agen terpercaya dan dapat secari kertas sebagai bukti. Kayak kwitansi gitu.
Lama-lama para pedagang ini malah saling menukarkan kertas-kertas ini, bukan koinnya. Pemerintah dinasti Song ngelihat ini dan berpikir, wah ide bagus nih. Mereka ambil alih idenya dan pada abad ke-11 lahirlah uang kertas resmi pertama di dunia. Karena uang kertas pada dasarnya cuma kertas, kepercayaan itu jadi segalanya. Buat membangun kepercayaan itu, pemerintah Tiongkok zaman dulu nggak main-main. Di uang kertas mereka tertulis peringatan yang sangat jelas dan jujur aja ngeri banget. Ini nunjukin betapa krusialnya menjaga integritas sistem mata uang yang baru dan sangat radikal ini. Nah, dari Tiongkok, ide brilian soal uang kertas ini pelan-pelan menyebar ke seluruh dunia, walaupun butuh ratusan tahun sampai Eropa benar-benar mengadopsinya. Jadi, perjalanan uang ini masih jauh dari selesai. Jadi, kalau kita lihat lagi, sejarah uang itu kayak kita naik tangga. Setiap anak tangga adalah solusi dari masalah di tangga sebelumnya. Kita mulai dari barter yang rumit, naik ke uang barang, lalu loncat ke koin yang terstandar, sampai akhirnya kita tiba di uang kertas yang praktis untuk transaksi besar. Sejarah ini akhirnya membawa kita ke masa kini. Dari barter sampai sekarang kita bisa bayar tinggal tap aja, satu hal yang pasti, definisi uang itu nggak pernah berhenti berevolusi. Dan ini memunculkan satu pertanyaan besar buat kita semua. Dengan adanya cryptocurrency dan dunia yang serba digital, kira-kira wujud uang di masa depan bakal kayak gimana ya? Apa ya anak tangga evolusi selanjutnya?